Assalamualaikum. Hai hai hai. Hari ini aku akan mengajarikan tentang sistem gerak manusia. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gerak dan fungsinya. Sendi adalah hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain. Menurut sifat geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati. Karakteristik sendi ini adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain sangat dekat dan hanya dipisahkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya hubungan antara tulang-tulang tengkorak. Sendi kaku. Karakteristik sendi ini adalah antar tulang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Sendi gerak. Sebagian besar sendi yang terdapat pada tubuh manusia adalah sendi gerak. Terdapat 6 jenis sendi yang termasuk sendi gerak, yaitu sebagai berikut. 1. Sendi engsel adalah persendian yang dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya persendian antara tulang paha dan tulang betis. 2. Sendi putar adalah persendian yang dapat digerakkan secara berputar. Contohnya persentuhan antara tulang leher dan tulang atlas. 3. Sendi plana adalah persendian yang dapat digerakkan kedua arah. Contohnya persendian pada ibu jari tangan dengan persendian antara pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. 4. Sendi peluru adalah persendian yang dapat digerakkan segala arah. Contohnya persendian antara tulang bahu dengan hubungan atau antara tulang panggung dengan tulang paha. 5. Sendi lutut adalah persendian yang dapat bergerak ke depan, belakang, dan kanan kiri. Contohnya persendian antara tulang pergelangan tangan dan kaki serta antar tulang belakang. 6. Sendi tulur adalah perpaduan antara dua bidang persendian yang berbentuk konjol sembung dan lonjong jepung. B. Rangka. Dalam tubuh manusia terdapat tulang-tulang. Tulang-tulang tersebut saling berhubung dan tersusun rapi membentuk rangka. Berdasarkan bagian rangka tubuh yang disusunnya, tulang-tulang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tulang penyusun tengkorak, penyusun rangka badan, dan tulang penyusun anggota tubuh. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, misalnya otak. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak, wajah, dan tulang pelindung otak. 2. Rangka badan. Rangka badan mulai dari leher hingga panggul. Rangka badan terdiri atas 3 ruas tulang belakang, 3 pasang gelang panggul, 2 gelang bahu, serta 3 bagian tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk. 3. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas dan tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah kaki, tulang panggul, tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang ruas jari kaki, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pelungsil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan. C. Mekanisme sistem gerak. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot memendek, menggeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Oleh karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot yang hanya mampu menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Oleh karena itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan pasti jadi kedua macam otot dengan kerja yang berbeda. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis menyebabkan terjadinya gerak antagonis, yaitu gerak otot yang berlawanan arah. Jika otot pertama berkontraksi dan otot yang kedua berelaksasi, sehingga menyebabkan tulang tertarik atau terangkat sebaliknya. Otot sinergis menyebabkan terjadinya gerak sinergis, yaitu gerak otot yang bersamaan arah. Jadi, kedua otot berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. D. Kelainan pada sistem gerak manusia. Rangka dapat terkena berbagai jenis penyakit atau kelainan. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan perubahan bentuk rangka. Misalnya, kebiasaan sikap membungkuk
dan menyebabkan posisi tulang punggung membengkok ke belakang. Kebiasaan sikap terlalu tegak pada saat duduk dapat menyebabkan tulang bungkuk membengkok ke depan, lordosis. Kebiasaan bersikap dalam posisi miring dapat menyebabkan skoliosis, tulang punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Contoh soal dan pembahasan. 1. Perhatikan gambar berikut. Bagian rangka pada gambar di atas berfungsi untuk A. Menghubungkan tulang dengan selangkah, B. Melindungi jantung dari paru-paru, C. Menopang leher dan kepala, D. Tumpuan di saat duduk. Jawabannya B. Bagian rangka pada gambar berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. 2. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang ditunjukkan pada gambar di atas dapat digerakkan A ke satu arah, B kedua arah, C memutar, D ke segala arah. Jawabannya C. Sendi putar adalah persendian yang dapat digerakkan secara berputar. Sendi putar memungkinkan gerakan rotasi dengan satu yang lain atau sumbu sendi. Contohnya sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil, sendi antara tulang atlas dan tulang kepala, serta sendi antara tulang betis dan tulang kering.